aku pernah dengar katanya penyiar radio nih di Indonesia lama-lama digantikan sama AI tadi itu. Iya. Terus kita kerja apa dong? Sekarang kalau kita Kendaraan. jadi entrepreneur gitu. Nah, itu gimana konsepnya? Mengaplikasikan di Indonesia Iya. tuh kan nggak mudah masalah Iya. permodalan. Gimana tuh? Terus pada saat mengandung aku tuh kena pendarahan. Aku tuh hampir meninggal sama mama. Nah makanya itu tuh sebenarnya gak jadi acuan kita. Setelah itu kita mulai usaha, kita bangun bisnis. Mulai dari rental mobil dulu. Aku pengen semua orang Indonesia juga bisa harus punya tempat tinggal. Makanya aku menyediakan rumah dari rumah subsidi hingga rumah komersial. Oh gitu. Dari yang DP-nya cuma aku nih benar-benar emang mau menyupport kan masyarakat Indonesia. Jadi keuntungan tuh nomor 2 sebenarnya. Wah. Yang penting Keren. semua orang bisa punya rumah, punya tempat Berarti kamu tinggal. sekarang udah tajir melintir dong kalau kamu pengen nolong banyak orang. Benar nih. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel Vena Melinda Channel. Kali ini guys, baju aku merah, putih, ada batik. Pokoknya sebentar lagi pasti hari yang ditunggu-tunggu oleh semua orang Indonesia karena sebentar lagi 17 Agustus 2023. Berarti kita sudah 78 tahun merdeka. Merdeka! Mana suaranya? Merdeka! Ini sepi-sepi aja nih studio Vena nih. Jadi guys, 3 hari lagi ya. 3 hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun. Jadi aku nih sebagai bukan pemudi lagi ya, karena udah lewat. Tapi di sebelah aku ada pemuda Indonesia yang luar biasa prestasinya, yang pasti di Indonesia dan juga di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, karena pemuda yang ini ya itu kuliahnya di Amerika guys gitu ya. Jadi banyak banget prestasi yang telah diukir dari pemuda sebelah saya. Yang pasti pemuda ini temannya Feral, temannya Atala, anaknya baik banget dan aku kenal banget sama keluarganya. Siapa lagi kalau bukan Ricardo Jonathan. Yeay. How are you? I'm good tante. Oh, you're good. You have to be good ya. All day. Karena Jonathan ini, aku manggil Jonathan ya. Yeah. Jonathan itu aku kenal udah dari berapa bulan yang lalu. Di setiap acara Feral tuh selalu always smiling, always sangat humble, kemudian sangat kalau aku pikir ini anak kok sopan banget gitu ya, nggak taunya lulusan Amerika. Jadi gimana Jonathan? Menjadi anak, berarti kan boleh dibilang kalau kita di Amerika tuh harus mandiri kan? Bener tante. Tapi juga kayaknya prestasi banyak banget. Gimana bagi waktunya tuh sekolah beres tapi juga bisa ngerjain yang lain-lain kan ini ya aktif di Permias ya. Aktif, iya. Jadi aku tuh umur 15 tahun pertama kali tuh berangkat dari Indonesia ke Amerika buat sekolah. Terus di umur 17 tahun aku dapat 3 degree. Jadi aku nyelesain ijazah SMA dari Amerika, terus Associate of Science in Computer Science sama Associate of Arts di Music Performance. Wow. Gitu. Terus umur 18 tahun aku tuh lanjut dipilih jadi wakil ketua Permias, dilantik di KBRI Washington DC gitu. Pada saat waktu itu seneng banget ya bisa jadi wakil ketua organisasi yang benar-benar satu Amerika Serikat, tapi benar-benar jadi yang termuda juga. Oh, waktu kamu itu paling muda? Iya, aku paling muda. Itu kan prestisius banget ya, karena kan biasanya kan orang yang terpilih jadi pengurus Permias itu yang udah lama tinggal di Amerika gitu kan. Kalau enggak yang gaul-gaul banget, bener gak sih? Bener. Atau yang umurnya mungkin dirasa udah cukup. Nah kenapa menurut Ricardo, why me gitu loh, chosen by vice president, ya kan, of Permias ya, kenapa? Karena menurut aku
pada saat waktu itu aku udah building my leadership skills sih. Terus juga banyak sekali ketemu-ketemu dengan para DPR dan juga para Oh ya, kalau anggota DPR lagi ke sana, kamu harus ini ya, visit, menyambut ya. menyambut dan meeting sama mereka. Ya. Bagaimana caranya Audience ya. audience, gimana caranya di sana kita bisa mengembangkan dan juga pulang ke Indonesia untuk mengabdi di Indonesia gitu. Oh jadi kamu cukup aktif ya. Iya. Berarti kalau di luar dari menyambut anggota DPR, apa nih yang dikerjakan oleh teman-teman Permias untuk tetap ya melestarikan kebudayaan bangsa di luar negeri lah, khususnya di Amerika gitu. Jadi Apa kita kira-kira? itu ada IKPA juga Tan. Jadi pada saat Sumpah Pemuda itu kita bikin satu lagu. Kita nyanyiin lagu Indonesia, Indonesia Merdeka dan Tanah Airku. Itu kita remake bersama anak-anak kecil di sana. Iya, Orang gitu. Indonesia Iya. yang tinggal di sana, Iya. tapi ini anak-anak kecilnya. Iya. Supaya mereka tahu ya. Supaya mereka tahu. Jadi gimana rasanya kan tinggal jauh di negara orang, tapi tetap ingat Indonesia, tetap ingin nanti kalau udah sukses di Amerika sekolahnya balik lagi ke Indonesia untuk berkarya bagi negara kita tercinta. Siapa yang mendidik begitu? Apa memang biasanya kalau orang jauh daripada orang tua rasa kangen sama negara lebih tinggi, ya nggak sih? Iya. Nah, gimana tuh? Jadi Ceritain deh. pas aku S1 itu kan aku lulus dari University of Michigan, Ann Arbor, itu pada umur aku 19 tahun. Nah pada saat waktu itu aku kaget banget ternyata satu sekolah sama anaknya Obama. Ya, Yang Sasha si- Obama. Oh yang Sasha yang nomor satu ya? Iya, sama anaknya Madonna juga. Oh, siapa? Lauren Lourdes. Oh, kayak aku kenal aja ya. Oh jadi gimana Iya. tuh? Tuh kenalan gitu terus bilang I come kenalan. from Iya, Indonesia iya, gitu. I come from Indonesia. Terus aku juga masuk organisasi. Nah, organisasi ini namanya Alpha Phi Omega Service Fraternity. Jadi di sini itu kita membantu orang-orang disabilitas dan yang kurang mampu untuk berorganisasi juga di sana gitu. Ternyata organisasi itu salah satu ibu organisasinya adalah Michelle Obama. Wow, apa nama organisasinya? Alpha Phi Omega, Alpha 5 Omega. Alpha Phi Omega National Service Fraternity. Oh oke, jadi dia lebih fokus ke Service, leadership, and friendship. itu ada batasan umur atau semua orang bisa Jadi aktif? batasan umur, jadi kita diseleksi Tan. Oh, ada seleksinya. Ada seleksinya, iya dari satu kampus itu cuma beberapa yang keterima dan berhasil untuk ke tahap berikutnya dan menjadi member. Apa persyaratannya? Persyaratannya itu aktif berorganisasi. Jadi aku udah dapat National Residence Hall Honorary. Jadi di sana aku tuh aktif banget kan, aku pas waktu itu tinggal di dormitory. Jadi di sana itu benar-benar aktif banget organisasi sampai ditunjuk jadi senator di universitas. Gitu. Jadi Senator seolah-olah itu, senatornya iya, di iya, jadi salah ngurusin- satu ini ya universitas mewakili Iya. universitas ya. Iya. Oke. Tapi apa tesnya? Susah Tesnya nggak? itu lumayan sih Tan, karena mereka pasti ada tanya-tanya tentang leadership experience, bagaimana perjuangan kamu dari awal hingga bisa masuk ke universitas ini dan hingga mau masuk juga salah satu organisasi yang benar-benar wow banget di sana. Gitu. Jadi ini organisasi kemasyarakatan, tapi kebanyakan merekrut anak muda untuk menjadi regenerasi bagi politician atau senator di Amerika Serikat. Makanya guys, nggak heran kalau kita kedatang ke United Nation, kebetulan tante pernah ya mewakili DPR RI. Kalau kita lihat tuh mereka tuh di sana gitu, senatornya makin hari makin tahun ya, makin muda-muda. Karena mereka diberi pemahaman gitu ya bahwa politik itu bukan sesuatu yang dirty. Politik itu justru sebagai suatu alat untuk kita berjuang, mengisi kemerdekaan, bener nggak? Jadi di Indonesia akhirnya nih menjadi modal Ricardo untuk nanti menjadi politisi di Indonesia, begitu? Amin. Oh, loh ya iya kan ujung-ujungnya Iya. bukannya begitu. Kalau ingin merubah Amin, satu bangsa iya. kan harus dengan generasi emas yang berkualitas, bener nggak? Bener banget.
Jadi kesimpulannya nih, nyanyi bisa, berorganisasi bisa, menjadi entrepreneur aktif juga. Jadi mau jadi apa? Di Indonesia nih, mau jadi apa nih kira-kira? Mau buat apa? Hopefully sih ke depannya, kan aku sekarang juga lagi S2 kan. Aku lagi nyelesain di usia aku yang 22 tahun sekarang. Oh 22 ya. Desember ini aku lulus dari Carnegie Mellon University. Pas banget maskotnya merah putih. Oh iya. Nah jadi benar-benar emang ini tuh tempat AI pertama kali ditemukan. Artificial Intelligence. Wah ini keren nih. Ya. Jadi kedepannya tuh aku pengen maksudnya memajukan digital economy di Indonesia. Karena kan aku di sana belajar tentang human computer interaction, human robot interaction. Maybe kedepannya aku bakal menciptakan sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi dari sisi komputer dan sisi robotik. Oh, wow. Jadi gimana maksudnya ART digantikan robot gitu ya? Iya. Hah? Serius? Serius. Terus nanti kalau aku pernah dengar katanya penyiar radio nih di Indonesia lama-lama digantikan sama AI tadi itu. Iya. Terus kita kerja apa dong? Ini nih kameramen diganti nama robot gitu ya? Iya begitu maksudnya nanti. Nanti SDM mau dikemanain nih manusia-manusia ini? Kedepannya manusia-manusia itu menjadi tetap bisa menjadi entrepreneur yang memegang banyaknya usaha-usaha, karena kan robot tidak mungkin yang memanage usaha-usaha ini. Oke, dia hanya menjalankan. Tapi konseptor kita. Kenapa? Maksudnya apa? Supaya nggak bayar ini tunjangan-tunjangan, terus nggak capek ngatur karyawan ya guys. Paling capek ngatur karyawan. Itu kan bisa di setel ya robotnya. Iya, kamu jangan melawan, cekrek gitu kan ya. Oh gitu. Iya. Nggak, maksudnya apa sih nih kedepannya apa gitu konsep seperti ini gitu? Membahayakan nggak kalau semua di-tackle sama robot atau? Pasti gitu? Ada pro and kontranya ya. Plus minusnya. Tapi kedepannya itu kan teknologi semakin berkembang. Kita bisa trial and error dulu, bisa uji coba bagaimana ini bisa jadi future kedepannya. Karena kan mobil juga udah ada self driving. Oh iya betul. Ya kebetulan aku juga diterima di University of Pennsylvania, tempat Elon Musk dan Presiden Donald Trump sekolah di sana gitu. Jadi aku memang pengen banget build, maksudnya nggak cuma di luar doang, di Amerika Serikat, tapi di Indonesia juga bisa punya self driving car sendiri. Maksudnya membantu manusia lah istilahnya. Jadi sebenarnya teknologi itu harusnya membantu manusia, bukan menyulitkan manusia. Pengennya seperti itu di Indonesia. Optimis nggak Indonesia bisa seperti Amerika Serikat dalam dunia teknologi? Karena kita tahu ya guys, aku kalau ke dapil aku tidak semua sekolah punya internet. Jadi ini kan masalah infrastruktur juga. Tapi kan boleh dong orang bermimpi, ya nggak sih? Iya boleh 78 banget, tahun kemerdekaan gitu loh guys. Tapi optimis nggak sama pemerintahan yang sekarang, sama era yang sekarang di Indonesia kan anak muda juga udah mulai kreatif ya karena dunia globalisasi dan teknologi ini. Kira-kira gimana? Aku sih optimis banget ya Tan, karena teknologi itu semakin berkembang ya semakin hari. Jadi kalau emang kita bisa memanfaatkan teknologi ini dan menjadi lebih maju, why not? Jadi aku pengennya sih manusia-manusia ini ntar semuanya bakal jadi entrepreneur, kan bagus banget. Jadi bagaimana caranya kita bisa memanage, kita punya bisnis sendiri, kita punya usaha sendiri, dan dengan bantuan robot-robot ini gitu. Jadi kan robot-robot, jadi kan enak banget gitu, nggak bisa, maksudnya kita punya robot yang bisa membantu kita sehari-hari gitu. Nah kalau bikin robot atau beli robot mahal ya? Nah gimana tuh caranya menjadi seorang entrepreneur tapi semua karyawannya robot? Bukannya lebih mahal gitu modalnya ya? Gimana kira-kira konsepnya tuh? Meminimalisir? Meminimalisir. Nah kita caranya, kan kita udah belajar nih banyaknya elektronik dan gimana caranya human kayak manusia berinteraksi dengan robot. Jadi kan robot itu banyak Tan, gak cuma sekedar robot fisikal, tapi juga bisa dari facial recognition.
Nah, contohnya iya. gimana tuh Sekarang jadi? kan kita kan iPhone juga pakai HP kita nih ya, juga pakai facial fingerprint Iya. sensor. Nah, itu tuh sangat membantu banget juga buat security keamanan kita. Karena seperti yang Anda bilang juga kan, robot kan bisa disetel tuh Iya. kayak oh iya jangan melawan, jangan membantah. Kerjanya pasti Iya, standar ya. iya. Nah, itu tuh bisa membantu kita semua. Karena kan dari facial recognition ini bisa tercipta keamanan. Nah, robot juga begitu, bisa jadi teman kita antarnya gitu. Kan manusia aku tahu mungkin kalau kita udah berumur ya, udah Iya. lebih tua, kita misalkan hidup sendirian. Nah, robot ini bisa membantu sebagai teman kita gitu. Jadi Vena Melinda temennya robot gitu ya. Tapi benar juga sih guys ya. Iya. Kadang orang butuh teman bicara. Tapi di luar negeri udah banyak ya, di Jepang kalau nggak salah. Banyak Ya iya. di Jepang ya. Banyak sekali. Oh jadi pengen nanti suatu saat Indonesia itu bisa seperti negara-negara maju dalam hal Iya. teknologi, dan itu bisa dimulai dari saat ini ya. Sekarang kalau kita jadi entrepreneur gitu. Nah itu gimana konsepnya? Mengaplikasikan di Indonesia tuh kan nggak mudah, masalah Iya. permodalan. Gimana tuh? Tetap lebih murah orang guys. Gimana? Kalau entrepreneur itu sebenarnya nggak ada modalnya. Yang penting idea dan akal yang bisa seperti pendidikan itu adalah foundation dari semuanya. Kita punya pendidikan, kita bisa bangun bisnis, bisa bisa berpikir apa yang harus saya buat dan apa yang kita passion about. Gitu sih Tan. Kalau misalkan robot itu ada budget dari bawah hingga atas, tergantung bagaimana modernnya teknologi tersebut gitu. Tapi kedepannya sih aku pengennya lebih membangun entrepreneur ini supaya lebih bisa melihat sisi dari teknologi ini bukan hal yang buruk dan bukan hal juga yang bagus. Jadi kita harus bisa memilah pros and cons-nya gitu. Ini kalau nggak salah nih udah mendirikan Mega Mandiri Property yang sudah punya ratusan marketing agent. Iya. Ini bisnisnya Mama apa bisnis kamu nih? Ayo jujur. Ini bisnisnya pertama aku sih karena Oh, aku iya? yang kepikiran. Kan, Apa Mama- bedanya dengan yang Iya. lain nih? Mama agent kan lain. lebih bidang kecantikan. Nah aku lebih pengen ke sini ke properti karena aku properti pikir ya. iya properti adalah benar-benar kebutuhan pokok untuk semua orang. Nah jadi it's a good thing kalau misalkan semua orang tuh bisa punya rumah gitu loh. Tanpa terkecuali. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan pokok untuk keluarga kita. Ya, karena basic needs Iya, ya. karena kan rumah tempat singgah, Tuh, tempat hidup lah. tempat hidup. Oke. Jadi guys, kalau ngobrol sama Ricardo ini memang banyak ide-ide cemerlang, tapi ya memang nggak mudah karena semua itu harus dimulai dari mimpi, benar kan? Iya, benar. Mimpi kemudian konsisten. Nah sekarang udah merasa sukses nggak dengan semua achievement? Umur 22 dari segi education sekarang udah oke lah semua. Udah mulai juga bisnis ya, jadi udah hidup mandiri ya, nggak minta duit orang tua ya. Nah sekarang apa nih sebelum kita berlanjut ke segmen berikutnya, mungkin Ricardo ingin menyampaikan sesuatu buat teman-teman ya yang di luar sana yang mungkin nggak bisa seberuntung Ricardo, nggak bisa mengenyam pendidikan, apalagi sampai di luar negeri gitu. Apa yang ingin mungkin motivasi kali buat mereka gitu. Ya buat semuanya tetap pantang menyerah karena awalnya itu aku memang dari mama itu dulu guru les matematika kan. Terus pada saat mengandung aku tuh kena pendarahan. Aku tuh hampir meninggal sama mama. Nah makanya itu tuh sebenarnya gak jadi acuan kita. Setelah itu kita mulai usaha, kita bangun bisnis. Mulai dari rental mobil dulu. Ya dulu Mbak Nia Ramadhani masih main bawang merah bawang putih itu masih sama mobil di tempat aku gitu. Terus banyak juga. Terus mulai dari sono rental mobil kita shifting ke pendidikan. Kita buka yayasan Bintang Bangsa. Jadi di sana itu kita ada
sekolah TK dan kursus. Kebetulan aku juara internasional kursus aritmatika Sempoa. Oh. Ya, yang aku bawa di audisi Indonesian Idol special season. Nah, itu tuh benar-benar hitung cepatan. Ini lagi human calculator yang kemarin viral. Ada satu orang bersama Bill Gates. Nah, jadi cepet-cepetan. Nah, berarti kalau gitu di segmen 2 kita tes ya seberapa cepat ngitung aritmatika ya. Coba nanti ya saya minta nanti mendampingi saya Irfan ya. Dia paling pinter saya anggap di sini. Ayo mengetes seorang Ricardo gimana cepat berpikir ya. Jadi intinya kalian ini keluarga bisnis dong ya kan. Dan kalian ini keluarga pekerja keras berarti. Jadi mungkin tadi yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang kurang beruntung apa nih? Kan ya beruntung lah. Ya orang tua support, ada juga dananya. Tapi gimana sama anak-anak di luar tapi yang pengen maju gitu? Ya buat semua anak-anak aku bilang sih tetap pantang menyerah dan tetap berusaha keras. Gapai cita-cita kamu, mimpi setinggi langit. Jangan karena faktor banyak sekali rintangan, maksudnya banyak sekali beasiswa yang bisa diterima, banyak sekali ada jalur-jalur alternatif yang sangat banyak. Jadi mesti rajin ya browsing karena banyak juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ya kayak beasiswa untuk di luar negeri. Kemudian juga ya sebenarnya banyak sih dari perusahaan-perusahaan ya. Cuma kalau kita nggak pernah browsing yang ada sibuknya main game online. Nah ini berarti yang paling ini deh, yang paling simpelnya ya untuk menjadi anak yang sukses apalagi di luar negeri. Di luar negeri kan nggak ada yang ngawasin ya gitu ya. Itu semua tergantung dari tanggung jawab diri sendiri. Bisa lulus on schedule kayak gitu-gitu. Nah mungkin kasih sharing nih. Jadi bukannya hore-hore ya di luar sana. Gimana tuh? Ya sharingnya tuh benar-benar bisa manage waktu dan bagi waktu. Tahu mana yang fokus untuk pendidikan, mana yang fokus untuk berorganisasi dan mana yang fokus untuk social life. Jadi ini tuh 3 benar-benar important aspek banget untuk balance mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat dan juga di sini guys. Jadi dua-dua ini benar-benar harus kita jalanin dengan semangat dan dengan apapun yang kita bisa gitu. Ya, jadi di sini aku juga lihat umur 17 tahun udah dapat 3 degrees ya. Ijazah SMA, D3 Music, D3 Math dan Computer Science. Jadi kayaknya dia memang passionnya itu di teknologi dan komputer. Jadi nanti ke depannya memang tidak bisa lepas kehidupan dari yang namanya teknologi dan digitalisasi. Menurut kamu di Indonesia seberapa besar dan seberapa perkembangan digitalisasi di Indonesia? Ada nggak yang mau kamu koreksi? Iya, menurut aku di Indonesia sebenarnya udah bagus. Bisa maksudnya masuk dari luar negeri. Tapi kita belum bisa memproduksi kita punya sendiri self-driving car seperti itu. Kedepannya aku berharap sih untuk kedepannya bisa membangun self-driving car sendiri, tapi buatan produksi Indonesia. Itu adalah nilai plus banget. Jadi kalau kita punya keunggulan sendiri, masyarakat luar akan melihat Indonesia dan akan mau membeli ekspor import dari Indonesia. Nah itu sangat bagus banget sih buat kedepannya. Jadi kamu sebenarnya passionnya di mana? Di properti? Apa di mobil? Apa di mana sebenarnya? Karena kamu dari tadi bolak-balik pun pengen punya Indonesia kayak Tesla, kayak kan banyak tuh ya kayak sekarang merek-merek yang udah tidak pakai apa namanya tuh mobil listrik ya. Nah pengen ya Indonesia bisa produksi mobil listrik gitu ya, kayak Cina gitu ya. Jadi passion kamu di mana nih, di properti apa di self-driving car tadi? Sebenarnya dua-duanya sih Tan. Karena kan yang pertama kan mobil yang tadi aku udah jelasin. Kalau di properti aku pengen semua orang Indonesia juga bisa harus punya tempat tinggal. Makanya aku menyediakan rumah dari rumah subsidi hingga rumah komersial. Oh gitu. Dari yang DP-nya cuma 5 juta doang udah tuh, bisa Irfan, punya rumah. Ini DP 5 juta nih. Iya. Berapa itu? Di Grand Bukit Dago cuma
5 juta. Tuh. Cicilan cuma 2 bulan. Di Jalan Bukit Dago dekat Pamulang. Oh, iya, BSD. tuh. Iya. Iya. Oh, jadi itu. Jadi Iya. sekarang maksudnya gimana? Itu kan kalau cuma berarti berapa harga rumahnya ya? Kalau DP-nya segitu. Sekitar 400 juta doang. Oh, 400 juta. Ya. Oh, jadi kamu membantu pemerintah lah ya. Ya, terus Oke. udah gitu 5 jutanya DP, kita cashback lagi 5 jutanya Tan. Waduh, terus Jadi kamu itu untungnya dari free. mana? Pasti ada lah Tan, karena kan aku ini benar-benar emang mau menyupport kan masyarakat Indonesia. Jadi keuntungan tuh nomor 2 sebenarnya. Wah. Yang penting Keren. semua orang bisa punya rumah, punya tempat Berarti kamu tinggal. sekarang udah tajir melintir dong kalau kamu pengen nolong banyak orang. Benar Waduh. nih. Kalau gitu tante dikasih lah rumah satu ya. Tapi keren loh nih anak. Enggak bener. Kamu sekarang berarti dengan hasil kamu kerja-kerja waktu dari awal muda, kamu bener-bener udah cukup banget nih ya secara finansial ya. Iya cukup sih, aku kan membangun dari yang aku cerita tadi dari Ini mama uang yang- sendiri ya, Iya. nggak ngomongin uang orang Iya. tua ya. Oh oke. Jadi kemarin bikin yang rumah untuk itu subsidi Iya. pakai modal sendiri, Subsidi. bukan pinjam dari bank ya? Jadi kebetulan kita kerjasama sama developer. Oh Nah, kerjasama ya, lagi. di Oke. properti kita itu banyak agen marketing yang aku support. Jadi kita tuh membentuk tim gitu kan, tim yang solid. Jadi ratusan orang itu bekerja jadi mitra aku Tan. Jadi di sana benar-benar banyak sekali. Aku tiap bulan ketemu mereka untuk ngajarin gimana digital marketing strategi Wah. sama product knowledge dari Iya. developer-developer yang kita kerjasama. Wah, jadi guys hari ini kita ngomong properti, ngomong wirausaha, ngomong hari kemerdekaan, ngomong cita-cita dari anak muda Indonesia yang diwakili oleh Ricardo Jonathan. Oke guys, jadi kita akan lanjut ke segmen yang kedua. Jadi stay tune terus di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.